narasi, tapi dari teman Kristen sendiri. Hamba masuk lagi Bu Karina, Yesus tidak tampan, hancur. Tadi waktu diskusi itu. Kalau Yesus tidak tampan kan memang sejalan dengan Yesaya, Bang. Di situ kan. Ya berarti jelek. Iya, kalau betul kita bisa. Yang saya nggak masuk di akal gini Pak kebenaran. Tuhan itu kan maha kuasa. Sementara lawannya ciptaannya sendiri gitu loh. Kayak seperti Sibilis ini kan. Nah Sibilis ingin menguasai tahta yang menciptakannya itu. Ya salam, ini nggak masuk di akal nalar saya gitu. Itu yang nggak masuk. Seharusnya Tuhan itu absolut kekuasaannya gitu loh. Baik yang jahat, baik yang baik, dia kuasai semua. Jadi tidak ada wah ini gimana itu. Makanya saya bilang begini Pak kebenarannya, ketika ada seseorang di akhir hayat hidupnya, dia jatuh di dalam dosa yang sangat besar, lalu dia meninggoy, berarti di sini Tuhan kalah, menang kuasa kegelapan. Nah bagaimana begitu? Di mana kuasa Tuhan melindungi makhluknya? Akan begitu. Sangat sederhana, saya kadang-kadang merenung gimana sih konsep teman-teman Kristen ini. Jadi kuasa maut itu dikuasai oleh Sibilis gitu kan, lalu Tuhan datang nego, ditariklah manusia ini. Macam mana kayak seperti itu? Ini yang saya nggak masuk di nalar saya. Padahal kan Tuhan itu sangat simpel, dia menjadikan manusia sebagai khalifah, ya kan? Lalu dia menciptakan surga dan neraka. Silakan pilih, mau surgaku ikuti perintahku, ya kan? Jauhi laranganku, ini. Nah, kau mau neraka, ini jangan ikuti, selesai, gampang kok. Jadi kita diberi free will, ya kan? Walaupun dalam pemahaman Islam tidak ada free will, semua itu Allah, begitu loh. Sangat mudah sebenarnya, nggak lari ke sana dulu. Tuhan datang karena manusia jatuh dalam dosa. Setelah ini, aduh, terlalu dramatisir gitu. Padahal bisa disimpulkan bahwa memang Tuhan itu menciptakan manusia dengan rancangannya gitu. Sampai nanti ke tujuan akhirnya. Ini sudah ada klaimnya. Betul. Belum lagi narasinya KPK. Katanya Tuhan punya masa lalu. Coba bayangkan. Nah, ini nggak masuk sih. Sangat sederhana sih berpikirnya gitu. Tapi gini Bang, ini sedikit yang kadang tidak dipahami oleh teman-teman dari Islamnya. Kalau kita perhatikan nih Alkitab. Ya coba. Bahwa apa yang sudah dikatakan Tuhan itu dia tidak bisa tarik kembali. Itu satu prinsip di dalam Alkitab. Jadi di mana kita lihat itu, contohnya di kitab Ester nih. Itu kan kitab Ester itu kan menggambarkan juga tipologi dari ketuhanan di dalam kekristenan, bahwa apa yang sudah dikatakan Tuhan harus terjadi. Itu tidak boleh dikatakannya hari ini. Ini kan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa ya, kan dikatakan maka dia pasti mati. Ya itu harus terjadi. Nggak bisa tiba-tiba Tuhan merubahnya, kamu nggak jadi mati deh, nggak bisa, karena apa yang dikeluarkan Tuhan dari dirinya, maka itu akan terjadi gitu. Jadi makanya sekarang ini kan kita misalnya lihat, kenapa sih harus Yesus mati, kan gitu, mati di kayu salib untuk menebus manusia dari maut, kan bisa aja karena Tuhan itu maha kuasa, kan bisa aja sih, ya udah dihidupkan aja manusia itu. Nah, tapi kalau saya lihat di Alkitab, dia bukan seperti itu. Jadi apa yang sudah dikatakan Tuhan harus terjadi. Makanya di kitab Ester itu tipologinya saya katakan begini. Itu kan ada seorang raja di situ kan memerintahkan supaya membunuh setiap orang Sriwil ya, atau Yahudi itu tadi, bahwa mereka bisa dibunuh di mana aja. Tetapi kan karena ada permohonan dari Ester, akhirnya karena sesuatu hal
maka dibuat hukum kedua. Ester kan meminta supaya perintah itu dibatalkan, tapi raja kan mengatakan tidak bisa, karena apa yang sudah diperintahkan maka itu harus dijalankan terus. Tetapi sang raja di situ untuk permintaan Ester, untuk mengiyakan permintaan Ester, maka raja itu membuat hukum yang kedua. Apa itu? Bahwa setiap orang yang berusaha membunuh orang Seriwil tadi, dia boleh melawan gitu. Jadi saya lihat di Alkitab ini seperti itu ya Bang ya, bahwa apa yang sudah dikatakan Tuhan itu harus terjadi, tidak boleh. Makanya diciptakan hukum kedua. Siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia akan hidup kekal gitu. Itu kira-kira. Jadi gugur itu Pak, konsep itu gugur. Sebenarnya makanya Tuhan kan itu sudah punya rencana yang matang tentang manusia, bagaimana menciptakan manusia itu. Jadi manusia itu diciptakan memang punya siklus nantinya yang berputar gitu loh. Nah, bagaimana kalau tadi ini konsepnya ya, manusia jatuh dalam dosa ya kan, sehingga kita beranak cucu begini. Berarti konsepnya Tuhan itu tidak punya rencana ke situ, ya kan? Padahal rencana Tuhan itu menciptakan manusia untuk menjadi khalifah. Di Bible juga begitu, untuk menjadi pemimpin ke atas makhluk-makhluk yang ada di bumi. Ada, artinya kan ada rencananya gitu loh. Nah, tentang hal itu memang Tuhan kan itu hukum sebab akibat ya, nggak kayak celing enggak. Begitu. Nah, coba bayangkan, seandainya Adam tidak makan, bagaimana manusia tidak mati? Bagaimana kita manusia sekarang ini? Mungkin ya tinggal semeter kali semeter aja tempat tinggal. Kalau dia tidak mati, lalu kapan matinya? Lalu kapan proses terjadinya kiamat? Lalu kapan terjadinya? Ini sekian. Siklus itu nggak jalan. Jadi konsep kematian itu bukan karena dosa Pak, tetapi karena sudah digariskan bahwa manusia nanti ini sekian putarannya, sekian perempuannya, sekian nanti ketemunya di sini. Itu Pak, itu sudah ada. Nah, kalau Tuhan tidak punya itu, tiba masa tiba akal nanti seperti di perjanjian lama. Tuhan menyesal menciptakan manusia, berarti tidak sesuai dengan plannya. Jadi kalau orang yang menyesal berarti tidak sesuai yang diharapkan. Bagaimana Tuhan punya rencana tidak sesuai? Lalu siapa yang naruh buah di situ? Ayo, ini aja kita akal sehat Pak. Kalau memang Tuhan itu tidak inginkan manusia itu berdosa, ngapain dia taruh pohon itu di situ? Sama aja dengan ngumpanin anak yang tidak tahu makan, yang belum tahu, anak bayi, kita naruh pisau di situ. Baru anak bayi, kamu jangan pegang ya, nanti keiris kamu. Anak bayi mana tahu. Jadi sangat tidak relevan cara berpikir Pak. Adam itu belum tahu apa-apa. Nanti dia tahu kalau setelah makan, ya kan? Ibaratnya anak bayi, kita kasih kulit duren di situ dengan duren. Yang mana yang dia pilih? Nah, kan begitu konsep di Kristen. Lalu anak yang masih bayi, anak-anak kecil ini yang belum tahu, disalahkan. Dia belum tahu apa-apa. Yang naruh di situ duri siapa? Bapaknya. Bapaknya pegang, anak nggak pegang. Bapaknya yang salah plan. Gimana itu? Begitu Pak. Gampang kok. Jadi bukan karena manusia Adam dan Hawa semua manusia jatuh dalam dosa karena kamu mati, enggak seperti itu. Gampang kok berpikirnya, berarti Tuhan itu tidak punya rencana. Apa sih rencananya diciptakan manusia? Gitu. Gampang cara berpikir itu Pak. Nah, kalau pemahaman kita itu Pak tentang rezeki, jodoh, ya kan, kematian, ya itu sudah garisan takdir itu, nggak bisa itu. Nah, kalau ini tidak ada dari awalnya, bagaimana manusia ini? Ada yang usianya sekian metong, ada yang usianya sekian metong, itu gimana itu?
Kenapa nggak sekalian serentak? Lalu siapa yang mengatur ini? Tuhan lah. Masa ada kekuatan lain? Nggak mungkin. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak, tanya, kenapa manusia ini bervariasi kematiannya? Yang mengatur ini siapa? Ayo. Nggak bisa dijawab itu. Artinya kematian juga itu adalah kehendak Tuhan. Begitu, Pak. Asyhadu. Gampang kok. Halo Logis. Logistiana Tambunan. Monitor. Bagus namanya ini. Logistik. Tapi dia tadi ngorok, Bang Balobo. Oh, ngorok. Nggak tahu, Dia ngorok atau nanya, pura-pura ngorok. Pura-pura ngorok, Pak. Iya. Ya. Dari kemarin sebenarnya dia pantau di bawah, ya kan? Kayaknya sih pengen login juga gitu. Udah 3 hari gue lihat. Nggak apa-apa, Bang Sardion. Kalau mau nanya, nggak apa-apa. Nanya aja, nanya. Di sini kita santai kok. Naik aja, Bang. Iya, kalau ada teman Kristen yang takut naik, berarti dia baru masuk di Komalku. Seorang yang berdosa tidak bisa memikul dosa orang lain, lalu siapa yang suci yang bisa? Apa maksudnya? Ya masing-masing lah, Bang. Masa dosa kita tanggung? Silakan Pak Sadian. Ya sekarang yang bisa, sorry ya, terima kasih dulu saya ucapkan. Nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Nanya aja Bang, nanya aja. Di Komalku santai kok. Sebetulnya saya tadi udah ngantuk tapi karena diundang saya masuk ya. Siap. Sebetulnya pertanyaan saya adalah apa yang bisa memasukkan Muslim ke surga? Amal perbuatan baik lah. Perbuatan lah. Kan di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan di situ bahwa amal perbuatan tidak bisa memasukkan Muslim ke surga dan juga tidak bisa mengeluarkan Muslim dari neraka. Kan begitu. Kemudian di surat Luqman 16, semua yang berdosa walaupun sekecil biji sawi tetap akan pasti dapat balasan hukuman di akhirat. Baik. Nah, 2 kan. Kemudian ketiga di Al-An'am 164, manusia berdosa itu tidak bisa memikul dosa orang lain. Kita tahu manusia yang suci tidak berdosa cuma ada 2, Isa dan Yesus. Isa itu suci, tidak tersentuh setan, sama dengan Yesus. Nah sekarang dari 3 poin ini, kira-kira apa yang bisa memasukkan Muslim ke surga? Dengan cara apa? Kalau menurut saya sih tanpa penebusan tak mungkin. Baik. Itu silakan jawab. Sebentar, nanti saya jawab dulu ya. Tentang hadis yang menjelaskan apa tadi, bukan perbuatan baik ya kan? Nah sebenarnya begini Bang. Kalau kita mengkaji ayat itu sangat sederhana abangku. Perbuatan baik yang kita lakukan belum tentu benar di mata Tuhan gitu loh. Jadi ada orang yang baik menurut dia baik gitu loh, tetapi belum tentu benar di mata Tuhan. Nah makanya sabar dulu Bang, sabar dulu. Anda kan bertanya. Kalau begitu silakan Anda jelaskan gitu loh. Jawaban Anda tidak sesuai dengan bunyi hadis, makanya saya coba silakan Anda buka hadisnya itu, silakan Anda buka. Ya saya lupa ayatnya, nggak bisa buka juga. Jadi nomor hadisnya saya lupa. Iya salah. Nomornya saya lupa, tapi saya isinya hafal. Iya begini Bang. Jadi di dalam Islam sabar dulu. Amal perbuatan yang membuat Muslim masuk surga, tapi rahmat Allah itu intinya itu. Iya, amal itu apa Bang? Ya amal perbuatan tidak bisa memasukkan Muslim ke surga. Amal itu apa? Rahmat Allah.
Amal itu apa? Itu bunyinya. Amal Apa? itu apa, Bang? Amal. Ya amal itu kan menghasilkan pahala nantinya. Ah, disinilah salahnya abangku. Amal itu Lah amal adalah buat apa kalau nggak menghasilkan pahala dalam Islam? Dengarkan dulu. Amal itu ada dua, amal baik dan amal jahat. Perbuatan baik dan perbuatan tidak baik, itu amal. Nah, Iya, seseorang amal yang bisa- baik nggak bisa memasukkan ke sorga. karena menurut manusia baik belum tentu menurut Tuhan benar. Gampang kok. Ya, terus Contoh. ukurannya jadi apa? Contoh. Ukurannya apa? Bisa diterima? Ukurannya kita berbuat itu hanya kepada Allah, karena Allah. Contoh, saya memberikan sedekah kepada orang lain. Saya tidak ingin dipuji kepada orang lain. Oh, si Pak Sardion menyumbang sekian. Nah, itu nggak seperti itu. Benar-benar Termasuk itu pakai- baik, tapi belum tentu Termasuk benar di pakai mata pakaian Tuhan. yang putih sorban itu ya, nggak boleh gitu ya. Enggak kayak Pak Pendeta Tampak itu menang. berkhotbah di gereja gitu loh. Tahu-tahu perpuluhan lancar seperti itu, Bang. Gitulah. Gampang ya. Saya berpakaian seperti seorang ulama itu sebetulnya nggak usah, nggak perlu kan, mamer itu, bukan cari ridho itu namanya. Iya sama. Pamer. Pak Pendeta juga itu sebenarnya nggak perlu pakai jas, pakai kaos saja. Ngapain? Daripada panas, ketek air. Banyak pakai kok pendeta kaos. yang pakai pakaian biasa kalau khotbah. Ini tidak relevan cara berdialog gitu loh. Dengarkan. Terus ada yang pakai jenggot panjang, celana cingkrang, itu pamer atau apa? Ridho Iya Allah atau enggak? sama Bang, di pendeta juga ribet. Saya lihat pakaiannya ada jonggol, kepala diapain macam-macam gitu. Ada yang pakai cingkrang. Ada, saya lihat kok kepalanya dipasangin apa kayak apa gitu, ribet bener saya lihat. Ya sekarang begini ya, saya singkatkan ya. Abang mau Anda bertanya, melakukan abang mau berdiskusi karena atau ridho gimana? Allah, kan? Anda mau Mengharapkan diskusi ridho apa Allah, gimana? kan? Melakukan perbuatan baik, itu ada pahalanya enggak? Astagfirullah. Apa tuh? Marah-marah istrinya Pak Pastor. Siapa Gitu loh. Jadi di dalam Iya, Islam maksud itu saya, Bang, kita berbuat itu hanya kriteria karena supaya Allah. mengumpulkan harta pahala itu apa? Diterima, diridhoi itu apa ukurannya? Nggak jelas. Loh, kalau nggak jelas, ukurannya ikhlas lah. Gampang Ya kok. ikhlas, terus dapat apa? Ya dapat surga, gampang kok. Lah sekarang gimana? Emangnya nggak ditimbang dulu? Anda ini mau konsep bagaimana sih? Nah, sekarang saya tanya ditimbang nggak nanti amalnya pahalanya berapa? Tahu dari mana kita lebih berat pahala daripada dosa? Nah Tuhan lah yang tahu, masa kita yang tahu? Iya, artinya mudah-mudahan lah kan gitu. Loh semua mudah-mudahan, hanya kepastian Ya milik Tuhan. sekarang di surat Luqman ayat 16. Bapak kalau sudah jelas bertanya, sebenarnya. Bapak kalau bertanya, kalau Luqman kita 16 menjelaskan, iya Ya. Pak, kalau Bapak bertanya, kalau Bang Palopo menjelaskan, jangan Bapak bantah, habis piringku satu lusin sini Pak. Ya? Karena menjawabnya nggak tegas Pak. Kan Giliran di katanya Luqman gereja, 16. giliran di gereja. Emangnya disebut lidi nanti aja. dihukumnya di akhirat? Nggak mungkin lah. Pasti dicemplungin ke neraka itu walaupun dosanya kecil. Masa disabet sama lidi? Ini Jadi apa? Jadi Anda mau nanya apa sebenarnya? Lah sekarang saya menyatakan di surat Luqman 16, semua yang punya dosa, Anda kan punya dosa, walau kecil sebiji sawi ya, itu pasti dapat balasan hukuman di akhirat. Nah hukumannya disabet lidi apa dimasukin ke neraka? Enggak, ketemu Yesus. Saya nanya hukumannya apa ini? Ya saya jawab. Hukumannya apa? Apa hukumannya mendatangi neraka? Di Maryam 7172 kan disuruh datangi neraka, itu kali Oke. hukumannya.
Setiap orang akan digarami dengan api kayak ikan asin. Gimana nih Bang? Loh, saya nanya Islam. Nanti Kristen habis itu nanti Anda nanya ke saya. Kan sekarang saya sudah nanya. jawab. Iya, biar jelaskan dulu Pak. Baru Bapak bantah. Bagaimana Ya. Bapak bertanya Ini kita mau jawabnya menjelaskan Bapak pakai sudah Alkitab potong. gimana ya orang saya tanya Al-Quran. Kan sudah dijawab tadi. Apa yang dijawab? Perbuatan Hukumannya manusia apa? menurut manusia Surat baik Luqman belum 16 tentu itu benar di hukumannya di mata akhirat Tuhan. apa? Saya tanya. Makanya dikatakan di situ belum tentu kamu berbuat baik itu benar masuk surga. Iya. Makanya berbuat baik itu harus ikhlas, membantu orang Itu lain, hadis. menolong Kita orang omongin lain, hadis. gitu Yang loh. saya omongin adalah surat Luqman 16. Yang tadi Apa di hadis situ? sudah dijawab. Apa di situ? Yang surat Luqman 16 ada hukuman. Hukumannya apa? Kalau di Alkitab itu Low upah dosa battery. itu maut Please kekekalan. charge. Apa upah dosa maut? Upah dosa neraka. Aneh-aneh upah dosa maut. Ya maut itu kan artinya tidak beroleh hidup yang kekal maut. Artinya mati kekal di neraka. Artinya hidup tersiksa di neraka selamanya. Itu maut artinya. Dia bertanya tapi dia mau jawaban saya mau dia. Ya sudah ditanya Semau jawab dia. sendirilah Pak. Jawab sendiri aja. Dia sudah jawab Bapak. Bapak boleh gantiin jawab karena yang satu ini nggak bisa jawab. Levelnya masih di bawah Pak. Oke boleh Bapak begini yang lebih Pak. tinggi Saya oke Pak. jawab. Pak coba saya jawab tadi Maryam 71. Jadi Maryam 71 itu dikatakan seluruh manusia ke neraka kan? Menurut iman Islam ya. Terus? Iya seluruh manusia sabar Pak. Seluruh manusia. Bapak manusia atau bukan? Iya. Saya manusia. Ya sudah. Sudah selesai. Oke, saya ya. Ya sudah. Berarti mungkin saya sama Bang Palopo antar Bapak ke neraka kita ndak tahu kan? Intinya seluruh manusia. Habis Kalau Bapak datangin ini dari hewannya. neraka, apalagi terus. Di Low battery. Please charge. habis di pinggir neraka tuh ngapain habis itu? Nyemplung apa? Lewat titian jembatan atau apa? Karena di Digarami. Al-Quran tidak ada titian Digarami jembatan di atas semua. kawah neraka. Semua manusia digarami. Kok digarami? Saya nanya kelanjutan setelah mendatangi neraka apa? Menurut Al-Quran, apa naik gojek ke surga? Bapak ini mau bertanya, Apa mau lompat? menerima jawaban atau tidak? Kan saya nanya. Iya, Bapak nanya, silakan nanya. Mendatangi Kamu neraka nanya, udah. kamu bertanya-tanya. Kayaknya harus Proses. gambar. Oke, prosesnya ya. Oke. Ada lagi ini yang harus lebih pintar. pelayanan. Coba silakan kalau ada yang lebih pintar. Oke, ini kasih gambar aja supaya pelayanan itu harus pakai gambar. Iya. Supaya dapat Ada sketsa kan? Biar ada sketsa. ya kan gampang. Oke, sabar ya. Jadi di Maryam 71 itu Pak, jadi kan ada titian siratal mustaqim sebelum masuk ke dalam ke sorga ya. Jadi semua manusia akan melewati ini. Nah yang berjatuhan ini karisteng semua ini jatuh nih Pak nih. Jatuh semua nih. Jelas kan? Titian jembatan di atas kawah neraka itu yang dibilang rambut cuma ada di hadis Pak. Ya ini. Kalau titian jembatan di Al-Quran itu tidak ada. Ihdinas Al-Quran nggak ada itu titian jembatan di atas mustaqim. kawah neraka. Coba sebutin ayatnya mana? Ini gambarkan ini jatuh semua Mana? nih. Ini karisteng jatuh semua nih. Yang saya tanya, kalau titian jembatan menuju sorga itu tidak ada, itu yang masuk neraka, yang masuk sorga gimana caranya? Yang mau masuk Ini sorga? lolos ini kami ke sana lolos nih. Itu Lolos. mah bukan titian, itu mah jembatan bener Pak, kan serambut kata Ya hadis. terserah mau percaya mau Hadis enggak, apa ya? terserah. Hadis Bukhari kalau nggak salah itu. Itu yang dibawa Pak Bom-Bom mungkin ya? Ini Pasar Dion itu udah ngegantung di situ. Oh iya, sana di ujung sana Pasar Dion sana. Dan menurut
hadis itu yang meniti rambut itu akan dijorokin kiri kanan, itu digodain supaya bisa masuk. Terus Kan ada dalil itu. pikirannya berduri segala macam. Gimana? Jadi Beda nanti jembatannya nggak itu kan seperti gitu, itu gambar. Pak Sardion itu apa dia katakan pada hari terakhir Pak Sardion berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bermujizat demi namamu? Itu out Bukankah of kami topic, bernubuat Pak. demi namamu? Sekarang gimana Bukankah caranya kami orang mengusir yang setan demi bertakwa? namamu? Lalu apa kata Orang Yesus? bertakwa sama orang yang Sardion, zalim aku itu bisa tidak masuk pernah neraka, bisa mengenal masuk surga. engkau. Enyahlah daripadaku Sardion, kalian semua pembuat kejahatan. Nah, masuk semua ke dalam. Hancur. Selesai, hancur. Selesai. Bukan yang tidak melakukan Tapi Bang kehendak Palopo, Bapa, itu kan Pak. di Quran surat Kan? Maryam ayat 71 itu kan semua manusia ke neraka, mendatangi neraka. Tapi Pak Serdian ini manusia atau bukan? Iya manusia setelah Ya sudah sama-sama kita. Masuk. Sudah. Ini ada jurang nih, jurang. Saya mendatangi, sorganya sebelah sana. Terus ke sorga itu pakai apa? Pesawat. Ya Apa sama lari? waktu Yesus naik ke langit pakai itu juga kita. Pakai tali. Apa semuanya masuk neraka dulu Pak, baru nanti yang bertakwa baru diangkat, habis itu Gak usah pikir neraka surga Pak Sardion gini Pak Sardion. Hidup itu tidak usah kita pikirkan neraka dengan surga, itu sudah pasti ada Pak, itu sudah pasti ada. Kalau Anda caranya gimana masuk surga? Dengarkan dulu. Caranya bertuhan yang benar. Kalau Tuhannya salah, boro-boro kamu mikirkan surga. Itu dulu. Yang disembah aja beda sama Yahudi. Sama Kristen beda yang disembah. Sama Yahudi juga beda. Oke, kita uji. Gimana mau bertuhan yang benar? Oke, Tuhanmu sama nggak dengan Tuhannya Yahudi? Kami menyembah YHWH yang disebut Bapa, ya. Yang kami kenal ada di dalam Yesus. Yahudi menyembah YHWH Bapa. Udah. Banyak Bedanya. Banyak Bang. Apa? Banyak. Apa yang mereka sembah ada di dalam Yesus. Cuma itu bedanya. Ribet betul. Ya udah, sekarang Tuhan Anda beda sama saya, jangan ngomongin Oke, saya Tuhan yang tanya beda. ya. Ngomongin tuh Nggak, jembatan. saya nanya dulu, Tuhan Jembatan yang belum disembah dijawab. oleh Musa sama tidak dengan Tuhan yang kau sembah? Anda mengalihkan topik. Jembatan tadi gimana caranya? Gimana? Saya sudah jelaskan, ini yang jatuh ke bawah ini ya gitu deh, gampang kok, ya kan? Yang Lebar salah, jembatannya. Katanya setipis rambut. Itu mah jembatan Ancol itu. ya udah nggak apa-apa. Nah sekarang nggak usah Bisa mikirin jatuh. dulu surga Jembatan dan selebar neraka. itu gambarnya hapus tuh gambar. Tuhannya dulu yang benar. Kalau Tuhan udah benar, baru mikirin surga neraka. Karena surga neraka Nah, itu sudah pasti sekarang. ada. Gak usah terlalu inilah. Kita ini sudah tua Pak. Gak usah kayak di gereja gitu yang Itu mikirin surga. Tuhannya ya. Surga aja. Gak usah. Pernah mau punya nabi dari Arab. Ya udah gak apa-apa. Emang kalian gak punya nabi? Mana Ya, ada kalian sekarang punya nabi? Anda harus berpikir Tuhan mana yang disembah, yang mana yang benar. Kalau Oke. ngomongin soal Tuhan, Baik. saya Tuhanmu ngomongin sama soal nggak? neraka titian jembatan. Sabar dulu. Tuhanmu sama gak Tuhannya Musa? Ya sama. Oke, kita uji. Tuhanmu kan namanya Yesus. Dia orang apa? Kalau satu-satunya Allah saya adalah Yahweh atau Bapa. Satu-satunya Yesus. Susah betul. Ya kita beda, Tuhan sama Allah beda. Jangan Baik, disamain. saya tanya. Oke, Tuhan yang kau sembah namanya siapa? Yesus. Yesus. Sama di Yesus dalamnya orang apa? ada Bapa. Iya. Ya, saya orang menyembah apa? Bapa yang ada di dalam Yesus, bukan Yesusnya. Iya, Yesus kan anak Maria. Dia orang apa? Orang apa dia? Orang Yahudi.
Orang Yahudi. Berarti Tuhanmu orang Yahudi. Musa Tuhannya orang apa? Musa ilahnya adalah Yesus ya, sebagai manusia ilahnya adalah YHWH juga. Dia menyebutnya Bapa. Yahudi juga menyebutnya Bapa. Selesai. Gak nanya itu. Saya nanya Tuhan bukan orang Yahudi. Nah, Tuhan sekarang sama Tuhan. Jangan ngomong Tuhan lagi. Tuhan aja Tuhan. Atau penguasa. Jangan ngomong Tuhan. Punya bisa bedain. Tuhan yang kau sembah namanya Jangan ngomong Yesus. Tuhan. Yesus itu Tuhan. Oh, bukan Atau Tuhan. penguasa. Bukan Tuhan. Iya, karena Anda udah koslet. Tuhan sama dengan Allah. Allah sama dengan Tuhan. Kami beda. Koslet. Gara-gara Wah, ini KBBI itu. Menarik ini, menarik. Jadi Yesus bukan Tuhan, betul? Yesus itu bahasa aslinya kurios. Bukan Tuhan. Kurios bisa disematkan kepada pemilik kebun anggur, penguasa daerah, manusia tuh bisa pakai gelar kurios. Kurios juga Yang dipakai saya tanya, Yesus ini Tuhan atau bukan? Kurios atau Tuhan atau Tuhan sama. Berarti Yesus adalah Tuhan, betul? Lah kenapa saya dibelokin orang yang ditanya soal jembatan dari tadi kok larinya ke situ? Itu mah ilmu tauhid, bukan ilmu neraka. Udah ketawa aja. Yang ditanya ilmu neraka. Apa yang terjadi setelah Anda mendatangi neraka? Gak ada jembatan di situ. Saya kan sudah bilang Pak Sardion, cuma kita masuk ini doang. sabar dulu Pak Sardion. Sabar, tenangkan Roh Kudusnya. Saya kan sudah bilang kita kan sudah sama-sama umur, ada umur. Tentang hal surga ataupun neraka itu kita tidak usah pikir. Jangan muter-muter Pak, jawab aja Pak. Sudah Jangan pasti muter-muter, ada. jawab. Dulu, jangan giliran pendeta aja lu denger. Padahal bohongin denger. Didengerin malah lari. Jawab aja. Jembatan. Iya, dengarkan dulu. Menuju surga. Kita. Nggak usah lah dipikirkan surga dan Mana neraka ada? itu. Kalau nggak ada ya masuk langsung. Karena pasti Seperti ada. tafsiran. Yang sekarang Karena yang dibenarkan, ulama Islam ada yang menafsir langsung masuk neraka, mendatangi itu masuk neraka. Tafsir mendatangi neraka itu masuk. Pastor Rodeng, lanjut. Habis berapa botol, Pak? Dijawab dong. Bang. Naik Gojek. Enggak sama waktu Yesus terangkat ke langit begitulah, terbang. Gampang kok. Bang kok, Pak mau dirujukan ke rumah sakit mana, Pak? Coba Anda cari tafsir. Nggak usah pikirkan At-Tabari, neraka dengan sorga. Pasti ada. Bluetooth connected. Imam, kenal Imam Razi nggak? Imam Razi dan At-Tabari itu bilang di QS 197172 bahwa mendatangi itu sama dengan masuk. Udah, nggak usah pikirin itu Tuhannya dulu, benar apa enggak gitu. Dan sekarang Anda mau masuk neraka apa enggak? Nggak penting itu, bukan itu. Tuhannya dulu yang benar. Tujuan hidup semua orang adalah mendapatkan kekekalan hidup. Hidup yang kekal nanti. Udah selesai. Kok ribut-ribut. Kalau nggak bisa jawab, Assalamualaikum teman. Kalau nggak bisa jawab, saya keluar. Udah ngantuk. Ada aja ini. Main bikin noise tapi nggak jawab. Ini hidup Anda loh. Ini menyangkut hidup Anda loh. Menyangkut hidup Anda main-main ya nggak apa-apa.
Saya hanya bertanya. Oh, lewat pakai ambulans. Nyebrang kawan pakai ambulans. Itu merek apa tuh ambulannya itu? Mitsubishi ya? Oke, kalau nggak bisa dijawab, Anda bertanya ke saya, silakan. Udah ya, 1-0. Anda sekarang bertanya ke saya mengenai iman kekristenan. Anda nanya, saya kasih kesempatan. Kalau yang tadi udah selesai lah. Oke, silakan. Pertanyaan saya, siapakah Tuhannya Yesus? Silakan. Yesus disebut Tuhan karena dia adalah penguasa sorga dan di bumi. Siapakah Tuhannya? Jadi, Tuhannya. Bapa itu di Matius 11 ayat 25 penguasa sorga dan dia sudah memberikan kuasanya kepada anak atau Yesus. Matius 28 ayat 18. Udah diberikan. Kenapa diberikan? Yang berikan siapa? Bapa. Yang diberikan siapa? Bapa di dalam Yesus. Jadi bukan sakit kepala. Ada lagi. Mumpung saya belum ngantuk nih. Tanya sepuasnya nggak apa-apa. Siapakah Tuhan Bluetooth Yesus? disconnected. Silakan. Kenapa? Tuhannya. Tuhannya itu penguasa. Yesus juga menyebut Bapa itu Tuhan, penguasa. Karena apa? Karena di Matius 11:25 dia bilang Bapa penguasa langit dan bumi. Ternyata Bapa penguasa langit dan bumi ini sudah menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa Yesus. Kenapa? Dikasih kita entitas lain apa bukan itu? Karena di dalam Yesus ada Bapa, Bapa nyerahin ke Bapa yang ada di dalam Yesus. Bapa yang ada dalam Yesus, itulah yang menjadikan Yesus sebagai penguasa. Kalau nggak ada Bapa nggak bisa lah. Enggak, Tuhanmu yang mana sih? Bapa apa Yesus? Ribet betul. Bapa yang ada di dalam Yesus. Bapa yang ada dalam Yesus, selesai. Oh, berarti di dalam Yesus ada Bapa. Lah, Isa itu Rohullah. Nah, mulai Gimana sih lagi. itu? Mulai lagi. Itu Al-Imran 45. Mulai lagi. Basic Islam itu. Mulai lagi. Lari ke Al-Quran. Ya oke, Alkitab Roma 8 ayat 9. Roh Kristus itu roh Allah. Mau pakai Buddha? Nggak ada kalau di Buddha. Arti Bang Palopo, kalau Yesus tidak bertuhan berarti Yesus ateis ya? Ateis. Ateis. Kalau ada ayatnya Yesus itu Tuhan atau penguasa, Anda udah nggak bisa. Artinya saya berdasarkan Alkitab, bukan asumsi. Itu aja. Anda mau ngimani enggak, urusan Anda. Gitu aja. Ada lagi Enggak, pertanyaannya? saya mau nanya Bang. Menurut Anda, Tuhan itu kan bisa tuan, penguasa yang kita patuhi, kan begitu. Nah, Yahudi aja menyebutnya Tuhan. Oke. Orang Yahudi. Paulus itu Adonai bisa kan nggak? Tuhan artinya. Paulus itu boleh bisa nggak disebut Tuhan? Paulus belum pernah ada yang disebut kurios. Bisa nggak Di disebut dalam Tuhan? teks originalnya. Belum, saya belum lihat ayatnya. Tapi kalau tuan kebun anggur, penguasa daerah itu disebut kurios, bahasa Arabnya Rab, bahasa Inggrisnya Lord. Lord bukan God. Tidak semua Lord penguasa itu adalah God, tapi God pastilah penguasa atau Lord. Itu bedanya. Yesus itu God atau Lord? Lord. Bukan tapi God ya? Bapa yang ada di dalamnya adalah God atau Roh Allah. Gimana sih? Ribet betul Tuhannya deh, Pak Pastor ini. Justru karena Bapa, Roh Allah ada di dalam Yesus, itu menjadikan Yesus penguasa sorga dan di bumi. Kalau nggak ada Bapa, yang dikuasai waktu Yesus di tidak bumi. bisa berbuat apa-apa tanpa Bapa. Masalah Pak, kalau Tuhan kalian banyak begitu Pak, pendeta saja rebutan jamaat. Jangan sampai Tuhan ini rebutan tuh. khotbah lagi.
Ya terserah pendeta, saya beda sendiri. Anda diskusi sama saya bilang satu. Kenapa satu? Bapa, Anak, Roh Kudus Iya, itu Bar. punya roh yang sama. Iya, Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus itu ada berapa, Pak? Ada 3 hipostasis. Sabar. 3-3 itu Tuhan atau bukan? 3-3-nya ada, hakikatnya adalah Ribet, Pak, ribet. Yang saya tanya 3-3 itu Tuhan atau bukan? ilah. Saya tidak 3-3-nya tanya ilah. ilah. Saya tanya 3-3 Ya itu Tuhan. ilah kan enggak. Anda nggak ngerti arti Tuhan. Anda nggak ngerti arti Tuhan. Kalau saya bilang Allah nanti kamu tersinggung. Roh Kudus, Bapa, Yesus pada hakikatnya adalah Allah. Tersinggung nggak Anda? Mendingan pakai ilah dong. Ntar Anda Saja, tersinggung. Pak. Begini saja, Pak. Bapak bilang saya itu tidak mengerti Tuhan. Coba saya tanya sama Bapak, Bapak kasih mengerti sama saya perbedaan antara Tuhan, hantu, hutan. Bagaimana perbedaan itu? Tuhan, hantu, Jelas hutan. beda Pak. Nah, coba Di jelaskan. Alkitab itu ada pengertian Tuhan tuh ada 2. Satu Tuhan huruf besar semua. Itu merefer ke YHWH, Yahweh atau Bapa. Yang kedua Tuhan T-nya doang huruf besar. Ya, saya tahu itu, artinya Pak. Lord. Iya, saya tahu. Atau Jadi Tuhan penguasa. Bapak yang mana nih? Tuhan kamu yang mana? Tuhan kamu yang huruf besar apa huruf kecil? Yang huruf besar, karena yang huruf besar ada di dalam Tuhan Yesus. Yang huruf kecil. Berarti Tuhan huruf besar ada di dalam huruf kecil. Bagaimana yang besar ada di dalam kecil? Seharusnya yang kecil yang ada di dalam besar. Tuhan atau YHWH ada di dalam Tuhan huruf kecil, Tuhan Yesus. Di mana-mana. Jadi menyembah Yesus, Begini, Pak. menyembah Bapa Di yang mana-mana. ada di dalam Yesus. Begini, Pak. Di mana-mana yang kecil itu yang ada di dalam besar. Tidak mungkin besar ada di dalam Bukan kecil. soal kecil, ini soal huruf. Pak, ini soal huruf. Berarti Jadi ada yang 2 satu Tuhan di Bibel kan? artinya penguasa, satu lagi merefer ke YHWH. Kenapa merefer ke YHWH? Orang Yahudi tidak mau menyebut nama YHWH. Mereka nyebutnya Hasem atau Adonai. Ya, berarti- artinya Lord. Berarti, Pak, di dalam Bible itu ada 2 Tuhan kan? Tuhan huruf besar dan Tuhan huruf kecil kan? Satu Pak, cuma satu, yaitu YHWH yang ada di dalam manusia Yesus. Cuma satu. Aku dan Bapa adalah satu. Berarti Tuhan Bapa manusia. Dia menampakkan dirinya dalam format Yesus. Tadinya nggak kelihatan, menjadi kelihatan. Terus sana juga menampakkan diri, Pak. Hati-hati. melihat visible Jesus, artinya apa? Melihat atau mengenal invisible berbeda, Father. Pak. Coba Bapak lihat itu. Ada ayatnya Yohanes 10 ayat 40. Bapak lihat Yohanes itu. 14 ayat Lihat 10. gambar, Pak. Sardi, lihat gambar itu. Bapak lebih besar daripada aku. Bagaimana anak di dalam Bapak? Kan Yesus duduk di sebelah kanan Allah, itu artinya apa? Itu pengertian fisik, Pak. Ini bukan yang sebelah kita kanan, Pak. omongin Dia di belakang metafisik. ini, Pak. Yang saya tanyakan itu kan Bapak lebih besar Bapak daripada nggak bisa aku. dilihat, Pak. Itu salah gambar, Pak. Bapak nggak bisa dilihat. 1 Sabar, Timotius Pak. 6 ayat 16. Bentar dulu, pelan-pelan. Jangan ngerocos. Bapak kurang minum minyak rem ini. Pelan-pelan dulu. Di Iya, sini Bapak kan- tidak bisa dilihat 1 Timotius 6 ayat 16. Iya, Gambarnya dengar salah. dulu. Dengar dulu, Pak. Dengar dulu. Saya tahu itu. Dengar dulu. Kan tadi Bapak bilang Tuhan huruf besar ada di dalam Tuhan huruf kecil. Nah, kita analogikan. Yang baju merah itu kan Bapak. Anak yang di belakang. Kalau Bapak di dalam Iya, anak. Tuhan anak huruf itu. besar tidak bisa dilihat, Pak. Tidak bisa mati. Ini. Ah. Jadi Bapak itu beda dengan Yesus, Pak. Nah, ini. Ada yang Coba. Bapak sama dengan Yesus itu oneness namanya, Pak. Bapak ini Kalau kemana-mana. saya bukan oneness. Bapak tadi bilang Tuhan huruf besar ada di dalam Tuhan huruf kecil. Pak Bom besar. Tuhan Anaknya huruf kecil itu. besar itu merefer ke YHWH. YHWH Iya, Pak. ada di dalam Yesus. Dah. Pak, Tuhan Selesai. huruf besar. Huruf besar. Jangan Yang namanya huruf-huruf. besar. YHWH. Jangan ngomongin Tuhan.
Diam dulu, diam. Anda diam dulu. Ada iya, Anda diam dulu. Yesus. Anda diam dulu. Anda ini mabok kayaknya nih, saya lihat nih. Mabok Anda ini. Anda yang nggak bisa diskusi. Anda diam dulu. Diam. Tadi Anda membawa narasi, jangan dulu potong lah. Anda membawa narasi Tuhan huruf besar di dalam Tuhan huruf kecil. Kita tampilkan ini, kita mengambil analogi. Bom-bom itu besar, anaknya kecil. Tuhan Bukan huruf potong, besar kan? artinya YHWH. Tuhan Mabuk huruf kecil kau ini, artinya mabuk. Yesus. Mabuk. Yang kecil itu Bapak Lina yang Wijaya, tak terlihat Lina ada di Wijaya dalam waktu Yesus. kecil, Lina Wijaya. Seamat sih. Anda menolak kebenaran berarti. Terserah Anda lah. Bapak Ketipuan itu bukan YHWH kebenaran, itu ketipuan. ada Ketipuan di dalam itu. Yesus. Udah, itulah yang membuat Apa, Yesus Pak? Di dalam ini disembah. banyak, Pak. Di dalam celana. Di dalam celana juga ada. Ya pokoknya nggak bisa dilihat. Nah, ayatnya ada nggak bisa dilihat? Ada 1 Timotius 6 ayat 16 atau Yohanes 1 ayat 18. Tidak bisa dilihat Allah. Kau ini Tuhan saja masih bingung mau bicara surga neraka. Sok. Loh saya udah jelasin, Anda nggak nerima, nggak apa-apa. Pertanyaan lain ada nggak? Undang-undang Anda keluarin semua 1000 pun pertanyaan kalau kelasnya Muslim kayak gini. Saya gampang jawabnya Pak. Mabuk kau itu. Ada ulama nggak sini? Ada ulama nggak? Mabuk. Supaya kau. otaknya lebih enteng. Mabuk. Ini Bang, Kalau aku cuma mau tanya musim dulu Bang. abal-abal Bang, mah, siapa saya lagi? bisa, Bang. Pak. Langsung bisa saya jawab. Kalau abal-abal doang muslimnya. Bang Lodin. Ada lagi sebelum saya tidur. Gue mau tanya dulu sama abangnya ini. Tanya. Udah ngantuk nih, cepat. Cuci kaki Kristen tidur apa sana. Kristen, Cok? Kecil. Udah cuci kaki sana. Naik tidur sana. Lah, itu mah ngusir. Saya bisa keluar sendiri kok. Tapi kan ada yang mau nanya masih. Silakan Udah Pak. tidur lah. Lagi mabok. Ini hari kerasukan ini. Lu Muslim apa Kristen bro? Sardiun. Ini lu Muslim, saya Kristen Pak. Saya juga Menjawab Kristen. 1000 pertanyaan. Tapi nggak ada yang berani nanya lagi. Udah. Ada lagi nggak? Udah lu turun aja, lu Ya turun tanya aja. masih 999 pertanyaan. Tapi nggak dipakai kesempatan ini untuk ngerti iman Kristen. Ah, pergi tidur sana. Sok. Ada lagi nggak? Udah tidur. Udah larut tidur. Sebentar lagi gereja Yang itu. Kristen juga boleh nanya ke saya kalau meragu. Nah, sudah tidur ini. Bapak Yang ini Islam lupa boleh. dipasung ini. Lupa dipasung dia nih. Habis obat dia nih. Tolong siapa yang Harusnya bapaknya Anda di tuh atas? nanya Tritunggal apa? Kenapa?